Halo guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Susilawati Banin. Di video kali ini aku share tentang kegiatan kuliah umum yang diselenggarakan di jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Subang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024. Kuliah umum ini merupakan agenda tahunan yang dilakukan oleh setiap jurusan di kampus Politeknik Negeri Subang dengan tujuan untuk mensinergikan teknologi dan kebutuhan sumber daya manusia yang berkembang dari industri dengan teknologi dan kompetensi yang ada di kampus Politeknik Negeri Subang. Berikut merupakan persembahan tari dari sang penari yang merupakan mahasiswi dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur jurusan Teknik Mesin, yaitu yang bernama Vanessa. Kuliah umum pada tahun 2024 ini menghadirkan dua orang narasumber yang istimewa, yaitu yang pertama adalah Bapak Gustav Armstrong, ST. Beliau merupakan Technical Director dari PT Makmur Meta Graha Dinamika. Adapun narasumber kedua dari perusahaan BUMN yaitu PT Pindad dengan nama pemateri yaitu Bapak Fajar Ardi Purnama SPSI. Tema yang diangkat dalam kuliah umum tahun ini yaitu strategi mengasah employability skill untuk berkarir di industri manufaktur. Materi yang pertama disampaikan oleh Bapak Gustav Armstrong ST dari PT Makmur Meta Graha Dinamika. Di video kali ini saya akan bacakan materi PowerPoint yang dibawakan oleh beliau. Judul materi yang dibawakan beliau yaitu Grow Your Skills to Match Up Market Demand, yang artinya kembangkanlah kompetensi kamu atau skill kamu untuk memenuhi permintaan dari pasar atau dari industri. Selanjutnya, 7 ways to improve your employability right now, atau 7 cara untuk mengembangkan kemampuan employability kamu. Yang pertama yaitu good personal presentation atau menampilkan personal yang bagus, jati diri yang baik. Yang kedua adalah a positive attitude atau a can-do approach, yaitu pendekatan dengan bisa melakukan apapun tentunya dengan positive attitude. Yang ketiga yaitu personal organization and timekeeping, yang artinya untuk mampu memanajemen waktu dengan baik dan juga bisa menjadi personal yang bisa berorganisasi baik di lingkungan kampus dan juga di lingkungan industri nanti. Yang keempat yaitu integrity and honesty, yang artinya memiliki integritas atau perkataan dan ucapan sejalan dengan tingkah laku dan kemudian jujur atau honesty. Yang kelima, customer focus and commercial awareness, yang artinya fokus kepada keinginan atau kebutuhan customer dan juga perhatian terhadap atau memberikan konsentrasi kepada hal-hal yang berbau komersial. Dan yang keenam yaitu collaboration and team working, yang artinya mampu berkolaborasi atau bekerja sama dalam tim. Dan yang terakhir adalah flexibility among others, atau mampu bersifat fleksibel terhadap sesama baik rekan kerja maupun rekan dari organisasi. Selanjutnya, how to develop employability. Yang pertama yaitu be up to date. To sustain in this business scenario, you need to have well-honed life skill together with educational qualification, yang terdiri dari innovative ideas and creativity, good motivation and good attitude, the ability to manage time strategically. Selanjutnya, communication skill in terms of going online, over the phone, face-to-face, writing emails, online chats, etc. Cara yang kedua, how to develop employability, yaitu adjust your CV to the job description. Agar dapat dipilih oleh perusahaan terbaik untuk posisi tertentu, CV Anda perlu dimodifikasi dan disesuaikan. CV Anda selaras dengan hal-hal yang ingin diketahui pemberi kerja tentang Anda. Jelaskan, Anda dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Cara yang ketiga, how to develop employability, yaitu emphasize your soft skill. Bisnis dengan cepat bertransformasi seputar soft skill.
Kemudian keterampilan seperti kerja tim, manajemen waktu, dan lain-lain menjadi lebih penting dari sebelumnya. Oleh karena itu saatnya berubah untuk mengembangkan soft skill Anda. Cara yang keempat, how to develop employability, yaitu use your contacts. Professional networks help to develop one's career and to attain certain goals. Oleh karena itu, kontak-kontak atau teman-teman kita ya dengan jaringan yang profesional pasti akan membantu kita dalam mengembangkan karir kita. Nah, oleh karena itu ada sebuah moto yaitu show me your friends and I'll show you your future. Cara yang kelima, how to develop employability, yaitu put yourself in an employer's shoes. To get noticed by prospective employers, you need to understand their requirements. Anda perlu memahami kekuatan inti Anda yang diperlukan untuk menunjukkan keahlian Anda. Seperti tunjukkan kelebihan Anda yang paling menonjol, identifikasi kekuatan-kekuatan ini, dan sebutkan dengan jelas di CV Anda. Cara yang keenam, how to develop employability, yaitu be a social media butterfly. Get yourself out there in the social media. Yang artinya yaitu eksis di Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, dan Google. Kemudian tunjukkan cara Anda menangani berbagai situasi dan soft skill Anda di seluruh platform tersebut. Di LinkedIn, keahlian Anda bisa divalidasi oleh kontak Anda atau meminta rekomendasi singkat dari perusahaan sebelumnya. Di Facebook dan Twitter, Anda dapat menyukai dan mengikuti halaman perusahaan terkait, memberikan komentar, bergabunglah dengan grup yang relevan, berpartisipasi dalam diskusi, serta memposting konten yang terkait dengan keahlian Anda. Dan Anda harus hati-hati dengan bermain media sosial, karena rata-rata untuk HRD itu mengamati sekali apa yang kita tuliskan dan kita statuskan di media sosial. Cara yang ketujuh, how to develop employability, yaitu prepare smartly atau persiapan yang matang untuk interview. Berikut merupakan top employability skills dari Bapak Gustav Armstrong. Yang pertama yaitu leadership, kemudian teamwork, self-management, multitasking, issue resolution, communication, adaptability, reliability, strategic thinking, dan yang terakhir adalah resiliency atau kemampuan untuk bangkit dan pulih ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Video berikut adalah dokumentasi presentasi dari Bapak Gustav Armstrong ST. Improve yourself. Improve yourself di dalam bidang yang berbeda. Notice nggak? Saya kerja pertama saya repair engineer untuk turbin engine di IPTN. Nyambung nggak waktu acara program? Karena apa saya ambil itu kerja? Karena saya pengen belajar satu hal yang baru, yang bukan pengacara novel, yang bukan pengacara novel. Apakah berarti cuma atau saya punya foundry? Materi yang kedua dibawakan oleh Bapak Fajar Ardi Purnama SPSI dari PT Pindad. Sebelum membawakan materinya, Pak Fajar melakukan ice breaking agar mahasiswa bisa merefresh pikirannya dan menjadi lebih fokus atau tidak ngantuk saat menerima materi. Pagi luar biasa. Ya, pagi ya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi yang dibawakan oleh Bapak Fajar Ardi Purnama, yaitu tentang mengasah employability skill di industri manufaktur. Diagram berikut merupakan data statistik pemuda Indonesia di tahun 2023, yang mana terdapat 25,6 juta jiwa lulusan dari sekolah menengah atau sederajat, serta terdapat 7,2 juta jiwa lulusan dari perguruan tinggi. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional pada bulan Agustus tahun 2023, terdapat lulusan perguruan tinggi di manufaktur yaitu sebanyak 843.000 jiwa
yang merupakan angkatan kerja nasional. Era yang berlaku saat ini yaitu era VUCA, di mana terdiri dari volatility atau perubahan mendadak atau tiba-tiba sehingga membutuhkan respon yang cepat atau fast respon. Kemudian uncertainty, di mana sulit memprediksi dengan akurat apa yang akan terjadi sehingga membutuhkan pemahaman dan fleksibilitas. Selanjutnya yaitu complexity, di mana tantangan menjadi lebih rumit karena multifaktor yang saling terkait sehingga membutuhkan berbagai pilihan respon dengan keluasan pemahaman. Dan yang terakhir yaitu ambiguity, keadaan dengan banyak makna sehingga membutuhkan objektivitas tanpa bias proyeksi dan kewaspadaan diri. Revolusi industri menurut Hendrik von Schill sebagai management thinker and father of industry 4.0, yaitu Hendrik von Schill menyatakan bahwa 3 kunci penggerak keberhasilan industri 4.0, yaitu yang pertama think value not tech, yaitu berpikir nilai bukan kepada teknologi. Kemudian yang kedua think people not tools, yang artinya berpikir kepada manusia atau SDM bukan kepada tools atau mesin atau peralatan. Dan yang terakhir yaitu set clear targets from the start. Indonesia Industry 4.0 Readiness Index. Indonesia Industry 4.0 merupakan indeks standar acuan untuk mengukur tingkat kesiapan perusahaan untuk bertransformasi ke era industri 4.0 yang terdiri dari 5 pilar. Yang pertama yaitu manajemen dan organisasi, yaitu bagaimana seberapa besar dukungan pihak manajemen dan organisasi untuk bertransformasi. Yang kedua merupakan orang dan budaya dengan proporsi 30%, yaitu apakah budaya dan karyawan perusahaan Anda siap untuk bertransformasi ke industri 4.0. Yang selanjutnya yaitu produk dan layanan sebesar 17,5%. Yang dimaksud yaitu seberapa siap layanan dan produk perusahaan untuk fit dengan industri 4.0. Yang keempat yaitu di bidang teknologi sebesar 17,5%. Teknologi 4.0 apa saja yang sudah mulai diaplikasikan di perusahaan Anda. Dan yang terakhir adalah operasi pabrik atau perusahaan sebanyak 17,5%, yaitu bagaimana kesiapan operasi perusahaan mengimplementasikan sistem industri 4.0. Tabel berikut merupakan profil dinamika tenaga kerja yang terjadi di era 1970-an, era 1980-an, dan era abad 21. Yang di garis merah ini yaitu dari profil basis atribut SDM, misalnya di era 1970-an itu berbasis pada pendidikan formal, di era 1980-an bergeser menjadi jabatan atau job, dan yang terakhir yaitu berdasarkan kompetensi di era saat ini. Kemudian yang selanjutnya asumsi kontribusi pada perusahaan di era 1970-an sebanding dengan tingkat pendidikan formal, kemudian meningkat di era 1980-an menjadi sebanding dengan tingkat beban, tugas, tanggung jawab jabatan, dan yang sekarang yaitu sebanding dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu. Selanjutnya, profil fungsi manajemen SDM di era 1970-an yaitu berbasis pada administrasi personalia. Kemudian di era 1980-an yaitu berfungsi pada sumber daya manusia, dan yang sekarang di era abad 21 yaitu berdasarkan kepada modal manusia atau human capital. Dan untuk dominasi pekerja pada era 1970-an terjadi unskilled worker atau pekerja yang tidak berskill atau tidak memiliki kompetensi. Kemudian bergeser di era 1980-an menjadi skill worker atau pekerja yang memiliki kompetensi. Dan sekarang di era abad 21 yaitu knowledge worker, di mana pekerja yang memiliki segala pengetahuan. Jadi cukup tahu di berbagai bidang. Kemudian berikut merupakan employability skill yang dibutuhkan di industri manufaktur. Employability skills merupakan kemampuan seseorang untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan, berkontribusi dalam pekerjaan dengan baik, serta mengembangkan diri di tempat kerja. Di mana employability skill terdiri dari 9 aspek. Yang pertama yaitu komunikasi, di mana keterampilan untuk berkomunikasi dengan jelas, akurat, dan tepat agar tercapai tujuan komunikasi.
Kemudian yang kedua yaitu kerjasama, di mana keterampilan untuk kooperatif, bergaul, mendukung, membantu, dan kolaboratif. Yang ketiga yaitu skill problem solving, yaitu keterampilan untuk mengevaluasi informasi dan berbagai pilihan, analisis risiko, dan untuk memilih alternatif yang terbaik. Selanjutnya yang keempat adalah skill mengambil prakarsa dan berusaha, yaitu kemampuan untuk mengambil inisiatif dan memberikan kontribusi pada upaya meningkatkan dampak pada kegiatan usaha. Yang kelima yaitu merencanakan dan mengatur, yaitu kemampuan dalam memberikan kontribusi pada rencana strategis, baik jangka pendek atau jangka panjang. Yang keenam, yaitu skill mengelola diri, di mana keterampilan mengelola waktu, tenaga, dan pikiran untuk hal-hal yang sangat prioritas. Yang ketujuh adalah skill belajar, yaitu kemampuan untuk mendapatkan pengetahuan dan keahlian baru dengan cepat dan mudah. Yang kedelapan yaitu skill teknologi, di mana kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan yang terakhir dari employability skills yaitu skill K3, di mana kemampuan untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan di tempat kerja dengan mengikuti aturan-aturan dan merespon keadaan darurat. Selanjutnya terdapat learning agility yang didefinisikan sebagai kesediaan dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman, kemudian menerapkan apa yang telah dipelajari untuk memperoleh kesuksesan di situasi yang baru. Learning agility terdiri dari 5 aspek, yaitu mental agility, di mana kemampuan berpikirnya terutama kaitannya dengan pemecahan masalah yang kompleks dan mampu menawarkan solusi yang terstruktur dan sistematis. Yang kedua yaitu people agility, yaitu kemampuan mengelola emosinya dalam keadaan apapun sehingga mampu membangun kerjasama atau hubungan sosial yang berempati. Yang ketiga adalah change agility, yaitu kemampuan terbuka pada perubahan dan mampu beradaptasi tinggi dalam kondisi apapun. Yang keempat adalah result agility, di mana kemampuan berprestasi dan memberikan hasil terbaik dalam kondisi sesulit apapun. Dan yang terakhir adalah self-awareness, yaitu kemampuan untuk memahami kelebihan dan kekurangan diri dan terbuka pada kritik terhadap kemampuan dan kinerja dirinya. Demikian pemaparan materi mengasah employability skill di industri manufaktur dari Bapak Fajar Ardi Purnama SPSI dari PT Pindad. Untuk selanjutnya berikut saya tayangkan video dari presentasi oleh Bapak Fajar Ardi Purnama. Alhamdulillah di kegiatan kuliah umum ini mahasiswa sangat antusias dan aktif dalam bertanya terhadap narasumber, baik narasumber yang pertama dan maupun narasumber yang kedua. Setelah pemaparan materi dan sesi tanya jawab dalam kegiatan kuliah umum ini, selanjutnya yaitu pemberian sertifikat serta pemberian souvenir dari Bapak Direktur Oyo Yudianto STMT kepada narasumber yang pertama yaitu Bapak Gustav Armstrong dan juga kepada narasumber yang kedua yaitu Bapak Fajar Ardi Purnama. Alhamdulillah, finally kita telah sampai di penghujung acara penutup yang terakhir yaitu dokumentasi bersama dengan narasumber dan juga peserta kuliah umum di tahun 2024 ini. Demikian, semoga apa yang telah dipaparkan bermanfaat bagi kita semua dan dapat mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi dari diri kita yang kemarin. Terima kasih telah mengklik video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.